Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan thalabul ilmi kita, kajian di bab berikutnya, ya, yaitu bab tentang doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alha alaihim sinina kasinina Yusuf. Jadi ini bab ini tentang tata cara doa Nabi pada kondisi-kondisi yang genting atau sulit, ya, termasuk juga kondisi biasa. Di antaranya misalkan istisqa, ya, karena tidak ada air, ya. Batasan istisqa itu kalau sungai sudah kering. Kapan kita istisqa? Mun walungan ge saat istisqa. Kalau hujan terhenti tapi walungan masih ngalir, ya tunggu dulu. Nanti kalau sudah nggak ada walungan udah saat, nah hujan itu istisqa. Tapi sebenarnya kata para ulama tidak mengapa kalau misalkan sudah merasakan air itu sulit, ya, sumur sudah pada saat kemudian tidak lancar, walaupun sungainya masih berair, masih banyak, itu tidak apa-apa untuk istisqa. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih, batasan kapan kita istisqa itu kalau sungai sudah kering, untuk kita istisqa. Karena kalau sungai sudah kering itu tandanya air hujan di berbagai tempat nggak turun, itu kita istisqa. Bab besarnya ini bab istisqa, tetapi di dalam bab-bab subbabnya itu terkait dengan bagaimana kita melihat Rasulullah SAW saat berdoa. Kita mencontoh beliau saat berdoa. Kita baca hadis yang pertama, hadis ke 1005. Oh, 1000 hadis Pak, Masya Allah. 7.700 deui. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan bin Abdullah bin Abi Bakar an Abbad ibn Tamim an ammihi qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa hawwala ridaahu. Rasul SAW itu ketika doa, ya, dan tidak hanya doa saat istisqa, doa-doa yang lain juga, beliau SAW itu mengangkat tangan sambil memindahkan sorbannya. Jadi kalau kita suka lihat tradisi para ajengan itu gini, di doa kan suka dipindahkan. Itu bukan tidak ada arti. Itu pertama meneladani Rasulullah SAW, bagian dari sunnah, ya. Dan yang kedua ada simbolnya, itu simbol perubahan dari kondisi sulit ke kondisi yang lapang, dari amalan yang penuh maksiat ke amalan yang penuh taat, dari yang tadinya ripuh menjadi lapang, butut jadi kasep, dan seterusnya. Gitu kalau bahasa orang. Artinya simbol perpindahan satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Jadi yang pertama meneladani Rasulullah SAW dalam berdoa, yang kedua itu simbol perubahan dari kondisi ke kondisi yang lain. Maka memang sorban itu sunnah yang tidak pernah dilepas oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai-sampai ketika berdoa pun itu doa sorbannya jadi simbol. Gara pindah maneh tinu ribuh anu lapang. Tadinya kondisi tidak ada hujan, segera turunkan hujan. Tadinya kering jadi basah, jadi berair begitu.
tadi nanti buka duit jadi buka duit, tadi nanti buka istri, nu hiji jadi dua gitu kan. Jadi kepalanya pakai sorban. Kepala pakai kalau sorban itu kan waktu di Zadul Ma'ad kita bahas, ada kalanya beliau itu diginikan ya, ini peci ini diginikan, ada yang begini, kemudian kadang nggak pakai peci diginikan aja, kadang pakai peci tanpa, kadang diginikan sorbannya. Oh gitu. Diginikan. Nah kalau habis sholat gini, habis sholat begini, saat berdoa pindahkan ke sini. Kalau doa itu berkenaan dengan keadaan dari A ke B keadaannya, saat berdoa pindahkan. Itu menandakan satu sunnah, yang kedua simbol bahwa memohon kepada Allah saking pengennya kita ini dirubah keadaannya, menandakan keseriusan dan kesungguhan kita merubah keadaan di dalam doa-doa kita. Makanya fahawala ridahu, beliau memindahkan sorbannya. Sering kan kita lihat ya kalau di doa-doa di pesantren itu para ajinan sekarang begini, lagi berdoa itu tiba-tiba memindahkan sorban. Dulu saya pikir itu teh cuman refleksitas saja, refleks gitu, tidak ada maknanya ya. Seperti pada ragu-ragu gitu. Seperti pada ragu-ragu gitu. Nah ragu-ragu sorbannya gitu. Nah sangat ternyata ada ininya, ada tuntunannya ya. Di dalam Syarah Bukhari dijelaskan bahkan itu bagian dari meneladani sikap atau sunnah Rasulullah SAW. Hal sepele tapi itu merupakan keteladanan pada Rasulullah SAW. Jadi ada bagian dari sunnahnya itu memindahkan sorban seperti itu. Jadi nanti kalau ada sorbannya, pakai sorbannya kalau sholat ya. Saat doanya serius, minta membalikkan keadaan, balikan sorbannya. Kalau doa minta balikan keadaan atau perubahan keadaan, pindahkan sorbannya ya. Kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Tapi udah dengar lagi sorban. jadi itu yang dipraktekkan dengan hormat dia selalu praktekkan. Allahumma askina, ya Allah turunkan hujan kepada kami, ya Allah turunkan hujan kepada kami, Allahumma turunkan hujan kepada kami dan berikanlah keberkahan di dalam hujan kami. Gitu. Yang kedua, hadis ke-1006. Bab doaun Nabi SAW ij'alha alaihim sinina kasinina Yusuf. Bab tentang doa Nabi SAW agar musuhnya mengalami masa paceklik seperti pacekliknya di zaman Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi mendoakan musuhnya agar mengalami masa yang sulit seperti masanya Yusuf alaihissalam. Dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, haddatsana Qutaibah haddatsana Mughirah bin Abdurrahman bin Abi Zannad anil A'raj an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min raka'atil akhirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila salat di rakaat terakhir, baik salat subuh, zuhur, asar, isya atau maghrib, ya ini dalam rangka nazilah ya. Yaqulu Allahumma anji Ayas bin Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkanlah Ayas bin Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid. Ya Allah selamatkanlah orang-orang tertindas dari kalangan orang beriman. Tadi yang kita baca di kunut. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Tapi kita tadi tambahkan di Filistin supaya lebih spesifik. Di dalam kunut tadi kita baca Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin sesuai dengan periwayatan hadis sahih dari Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Ya Allah selamatkanlah orang-orang tertindas dari kalangan orang beriman di Palestina. Allahumma shdud wat'ataka ala Mudar. Ya Allah cengkramkanlah kekuatanmu kepada, di sini Mudar musuhnya, Bani Mudar, kepada Mudar. Allahumma ij'alha sinina kasini Yusuf, dan jadikan musim mereka musim paceklik. Jadi Rasul mendoakan beberapa kabilah Quraisy yang memusuhinya supaya diberikan paceklik. Ini hadis merupakan pedoman dan petunjuk bagi kita bahwa kita boleh mendoakan orang itu dengan kehancuran kalau dia memang merugikan dan menzalimi orang lain. Ya, kita boleh mendoakan kehancuran kepada
untuk orang lain ataupun untuk bangsa lain, ya, karena bangsa itu melakukan kezaliman. Dan alhamdulillah doa yang kita baca biasa sesuai dengan doa yang dibacakan Rasulullah SAW tadi. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin fi Filastin. Sekarang kita tambah washdud wata'ataka alaihim waj'alha alaihim sinina kasinina Yusuf, dan jadikanlah tahun-tahun mereka, masa mereka paceklik seperti masa Yusuf alaihissalam. Kita tahu sendiri ceritanya kan, kenapa Nabi berdoa supaya musuhnya dijadikan paceklik seperti zaman Nabi Yusuf, karena di dalam Quran diceritakan seperti itu. Ada seorang raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, seorang raja bermimpi 7 sapi begang memakan 7 sapi gemuk. Lalu di malam berikutnya, kan 3 malam itu mimpinya berturut-turut. Malam berikutnya adalah 7 tangkai gandum kering memakan 7 tangkai gandum basah. Ya, itu mimpinya berulang. Seluruh ahli nujum dan pakar penafsir mimpi tidak ada yang sanggup menafsirkan mimpi itu. Seluruh pakar mimpi satu Mesir dikumpulkan. Aya nu mawa tulang taleng, aya nu mawa akar-akaran, aya nu mawa jampe-jampe, segala macam hasil-hasilan menyan-menyan kumpul ke kabeh. Seluruh ahli nujum dan pakar mimpi mengatakan kami tidak sanggup menafsirkannya. Nahnu ajizuna ala ta'wili. Ini mah bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Maksudnya ini adalah tidak seperti mimpi yang biasa kita takwilkan. Jadi seluruh ahli sihir, ahli ramal, ahli mimpi, semua itu mengatakan kami tidak sanggup menafsirkan. Sampai-sampai akhirnya raja ini marah. Kemudian mencari semacam sayembara, tolong carikan orang yang dapat menafsirkan mimpi ini, karena ini tidak mungkin mimpi biasa ini. 3 hari mimpi terus begitu, 7 sapi, 7 gandum, segala macam. Ini pasti ada artinya. Akhirnya datanglah seorang pembantu di kerajaan itu. Namanya Belarus kalau di dalam kitab-kitab. Tuan Raja, saya tahu ada seorang pemuda yang dapat menafsirkan mimpi ini. Tapi dia sekarang di penjara. Oh gitu, siapa orangnya? Sebutkan namanya Yusuf. Tolong tanyakan mimpiku ini. Ya, akhirnya si Belarus ini datang menemui Yusuf di penjara. Yusuf alaihissalam. Ketika itu Yusuf memberitahu bahwa ini mimpinya, bahwa bangsa Mesir akan mengalami masa subur 7 tahun, lalu nanti akan masa sulit, masa paceklik 7 tahun berikutnya. Baru tahun ke-14-nya turun hujan. Setelah 7 tahun subur, 7 tahun paceklik, tahun ke-14-nya baru itu hujan, artinya turun lagi masa suburnya. Disampaikan ke raja, penasaran, coba Yusuf suruh sini. Ini takwil, ini tafsir yang paling masuk akal dari mimpiku ini. Dan dia marah ke seluruh ahli nujum, disuruh pulang. Kalian itu sampah doang, pulang sana. Tidak bisa menafsirkan mimpiku, katanya. Pergilah sebelum aku dilanda oleh amarahku yang sangat dahsyat ini. Kalian enggak ada gunanya, pergi semua. Dimarahin tukang sihirnya, tukang tenungnya, tukang nujumnya, ahli mimpi diusir semua. Karena nggak bisa menafsirkan mimpi raja itu. Dan kalau berbohong juga takut, berbohong lebih parah hukumannya. Mereka ahli nujum nggak ketemu mimpinya nih, melalui jangjawokannya, jampai-jampai, harupat-harupatnya, iblis-iblisnya dipanggil. Kalau mimpinya salah, lebih parah hukumannya. Mending mengatakan, maaf Tuan Raja, kami tidak tahu artinya. Daripada mengartikan ngawadul lah, yang penting mah Bapak senang lah, yang penting Bapak senang. Tafsirkan mimpinya, lebih parah nanti. Dihukuman lebih parah, lebih pedih dihukumnya oleh raja. Mendingan mengatakan kami tidak sanggup dan memang tidak ada jawabannya, tidak ketemu jawabannya di dalam mantra-mantra takwilan di masa itu. Kata Tuan Raja, suruh Yusuf ke sini. Oh maaf Tuan, Yusuf itu lagi ditahan di penjara, kasus tertentu. Apa kasusnya? Dia itu difitnah, dia itu kena tuduhan ingin
melecehkan Tuan Putri Permaisuri raja kedua. Raja ada raja utama, ada raja kedua. Perdana Menteri lah orang kita. Padahal itu sebuah fitnah. Terus bagaimana supaya dia keluar? Dia ingin nama baiknya dipulihkan. Dan seluruh wanita itu ya dihukum. Akhirnya Tuan Raja mengabulkan permintaannya. Kembalikan Yusuf nama baiknya, diumumkan bahwa Yusuf tidak bersalah dan yang bersalah adalah permaisuri raja dan wanita-wanita Mesir salah. Namun saat mau dihukum, Yusuf mengatakan biarkanlah, aku maafkan saja mereka. Itu Yusuf dipenjara puluhan tahun gara-gara fitnah wanita itu. Puluhan tahun. Karena usia beliau ketika keluar dari penjara 36 tahun. Ya, usia remaja beliau belasan tahunnya 20 tahunan di penjara. Ketika keluar wanita ingin dihukum, Yusuf maafkan mereka. Tapi agar seluruh bangsa Mesir tahu dia tidak bersalah, dia terhormat, dia laki-laki yang penuh dengan kesucian dan kebersihan, dan wanita itulah yang bersalah. Itu aja pengennya Yusuf itu. Dikabulkan dan akhirnya Yusuf dijadikan sebagai konsultan raja yang pada akhirnya nanti menjadi menteri perbendaharaan di Mesir. Dan dengan metode Yusuf berhasillah Mesir keluar dari krisis yang sangat mengerikan. 7 tahun subur akhirnya digunakan untuk tazra'una fiha, untuk menanam, untuk segala macam tumbuhan yang bisa ditanam di 7 tahun pertama tanam. Apapun tanam. Terus nanti gandum yang dipetiknya itu selama 7 tahun jangan dipisahkan dari mayangnya, dari tangkainya. Itu metode Yusuf untuk supaya gandum itu tidak kering. Teknologi semacam itu belum ada sebelumnya. Bagaimana cara menyimpan gandum 7 tahun untuk bertahan 7 tahun berikutnya? Berarti kan 14 tahun. Tidak ada orang yang sanggup mengawetkan gandum selama itu, zaman itu. Tapi Yusuf dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan gandum selama 7 tahun. Tangkainya tidak dipisahkan dari bulirnya, jadi dibiarkan, ditumpuk, disimpan di sebuah gudang-gudang gandum, ya, itu dengan tangkainya, awet selama 7 tahun masa subur, terus melintasi 7 tahun masa sulit. Subhanallah, ini teknologi yang paling modern saat itu atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusuf dipercaya menjadi menteri agung. Jadi menteri agung, menteri utama begitu ya. Kisah di sini memberikan informasi kepada kita bahwasanya Nabi SAW di dalam doa-doanya, kalau doa itu kepada musuh, Nabi meminta agar musuh itu dihancurkan dan dibuat paceklik seperti masa sulitnya Nabi Yusuf alaihissalam, 7 tahun masa sulit. Dalam bahasa Arabnya wasdud wat'ataka, ya Allah, kokohkan, cengkramkan kekuatanmu kepada musuhmu. Di sini mudhor disebutkannya. Allahumma ja'allah, jadikan tahun-tahun mereka, musuh Rasul maksudnya, sini nakasini Yusuf, seperti tahun-tahun paceklik zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ghifarun ghafarallahu laha wa aslam salam dan seterusnya. Qala Ibnu Abi Zannad mengatakan dari ayahnya, hadza kulluhu fi subhi, doa tadi dibaca di sholat subuh di rakaat kedua. Berarti doa di rakaat kedua sholat subuh itu adalah sesuai dengan hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Abu Zannad radhiyallahu taala anhu ajma'in. Jadi apa yang kita lakukan ini sudah benar. Apa yang kita lakukan itu sudah benar sesuai dengan dalil dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah sesuai dengan komentarnya Abu Zannad, supaya tidak ada lagi yang ragu dengan apa yang kita lakukan. Mana itu sah? Itu hadis yang ke-1006. Komentar akhirnya itu kata Abu Zannad yang
kita lihat di sini, hadza kulluhu fi sholati subhi. Seluruhnya ini yang dilakukan Nabi tadi di sholat subuh. Mangga bila doa ayat riwayat lain mangga, tapi itu jelas sekali. Hadza kulluhu fi di doa kunut hadza kulluhu fi sholati subhi. Maka para ulama memberikan komentar, di sholat subuh rakaat kedua kita boleh berdoa dengan doa apa saja untuk kemaslahatan kaum muslimin dan kehancuran musuh-musuh Islam. Mau redaksi kayak gini afdal sesuai dengan sunnahnya. Mau redaksi yang lain juga boleh. Contoh yang sudah populer, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Itu sudah populer. Yang paling mudah silakan gitu. Allahumma azhiliz zalimin bil zalimin wa ashghiliz zalimin bil zalimin, silakan. Para ulama mengatakan dibolehkan kita menggunakan redaksi lain untuk mendoakan kemaslahatan, keselamatan kaum muslimin dan kehancuran musuh-musuh Islam. Tapi kalau kita mau ikut pedomannya Rasulullah SAW, maka redaksinya adalah seperti ini. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi Filastin. Allahumma anji itu selamatkan. Maka kalau ada orang namanya Anji itu selamat biasanya. Soalnya didoakan terus. Penyanyi atau cios itu. Cios nggak doakan itu. Allahumma anji, selamatkan mustada'afin, orang mustada'afin tertindas, minal mu'minin, dari kalangan orang beriman. Jadi dibatas tuh mendoakan keselamatan tuh orang beriman. Minal mu'minin fi Filastin, di Palestina. Karena zaman sekarang Palestina krisisnya. Lalu untuk musuhnya kita doakan Allahumma shdud wat ataka alaihim. Ya Allah, cengkeramkan, kokohkan cengkeramu, kekuatanmu kepada mereka, dan jadikan paceklik seperti pacekliknya umat Nabi Yusuf alaihissalam. Dihafalkan pada doa. Bila ayam musuh urang bilih urang gaduh musuh doakan kita. Bila orang gaduh musuh doakan. Tolak bala biasa. Tolak bala bisa dengan itu. Allahumma Allahumma inna min jahdil bala, Allahumma inna min jahdil bala wa darfi syaqa wa su'il qada wa su'il ada, itu boleh pakai doa tolak bala. Bisa juga Allahumma dfa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wasuyuf al-mukhtalifata ma dhahara minha wa ma batana. Bisa dengan itu. Jadi bisa kita membaca tolak bala dengan yang itu. Allahumma dfa'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wasuyuf al-mukhtalifata, boleh itu. Ya. Tapi di Cianjur Ustaz dibalik lagi. Nah, perkara dibalik saya pernah bertanya kepada mungkin itu mengamalkan tadi seperti sorban yang dipindahkan. Jadi ketika kita minta doa agar perubahan terjadi pada situasi, kita disunahkan untuk merubah sesuatu, baik sorban ataupun dengan tangan. Nah mungkin tangan itu dikiaskan ke sorban. Tapi kalau kita lihat keumuman dalil-dalil yang ada, doa mah tetap begini sebenarnya. Doa itu tetap begini. Mau doa tolak bala kan doa juga. Doa menolak bala kan permohonan juga. Nah kalau yang begini mungkin dapat saya pahami seperti kita merubah posisi selendang. Karena Rasul kalau doa minta perubahan keadaan, selendangnya fahawala ridahu, dipindahkan selendangnya. Karena lagi gini mah mungkin selendang susah dipindahkan, udah gini. Mungkin itu analoginya ke sana. Tapi kalau secara umum saya lebih setuju kepada pengertian doa ketika nolak bala pun tidak usah Jadi Rasul itu suka pakai sorban dan selendang. Ya, sorban dan selendang. Beliau senantiasa menggunakan itu. Makanya ada cerita di sini memindahkan selendang. Kalau Rohingya itu Islam kan? Rohingya Islam. Rohingya Islam. Tetapi pernah tersiar kabar medsos, saya nggak tahu ini tervalidasi atau tidak, di Malaysia itu orang Rohingya pernah ditanya gitu. Ditanya, coba kamu syahadat. Nggak bisa. Apakah yang ditanya memang orang awamnya tidak tahu, atau orang yang mohon maaf ODGJ-nya mungkin, atau yang bagaimana gitu. Sempat viral itu di medsos. Kok ditanya syahadat tidak tahu? Kamu Rohingya yang mana gitu. Tetapi saya yakin yang ditanya itu yang viral di medsos kayaknya itu memang orangnya memang
orang sangat awam sekali atau tidak paham bahasa Malaysia juga. Jadi kita lihat konteks umum saja. Mereka itu adalah bangsa Muslim. Kata PBB, Rohingya itu bangsa paling tertindas di dunia. Mungkin kalau sekarang lihat Gaza, PBB merubah statementnya. Bangsa yang paling tertindas itu yang sekarang ya Gaza. Tapi kemarin saya dapat kiriman pidato dari pimpinan Hamas bahwasanya kami masih tegar, kami masih kuat, dan kami akan tetap melawan Israel meskipun akan berlangsung dalam waktu yang panjang dan lama. Dan apa yang diberitakan oleh media Israel itu sangatlah jauh dari fakta. Kalau mereka memberitakan misalkan 10 tank baja mereka hancur, itu kenyataannya adalah 3 kali lipat. Kalau mereka mengumumkan bahwa tentara Israel itu tewas 30, itu kenyataan di lapangan adalah 100. Dan mereka punya dokumentasi sendiri bahwa apa yang diberitakan oleh Israel, jumlah korban dan kehancuran tentara Israel itu jauh lebih sedikit berkali lipat dibanding kenyataan di lapangan. Ini semacam kabar gembira bahwasanya yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan di Palestina dari berbagai faksi tentunya, yang kebetulan sekarang dipelopori oleh gerakan perlawanan Hamas, mudah-mudahan ini membuahkan hasil. Dan sekarang terakhir beritanya Mahkamah Internasional, Mahkamah Kejahatan Internasional akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dimanapun dia berada. Jadi seluruh polisi dunia berhak menangkap dia. Tapi masalahnya apakah dia mau keluar Israel atau tidak kan gitu. Kayaknya nggak akan berani keluar Israel, nggak akan berani kunjungan kemana-mana karena sudah ada surat penangkapan global kepada dia, red notice ya, dari Mahkamah Kejahatan Internasional. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang. Pada akhirnya mau nggak mau bangsa-bangsa di dunia mengakui kemerdekaan penuh bangsa Palestina agar mereka bisa hidup seperti bangsa-bangsa lain, seperti umat-umat yang lain, tidak terus dizolimi. Nah, jadi saya harap doa ini bisa dihafalkan. Barangkali mau doa di rumah ataupun doa keseharian kita, doanya mudah kok. Allahumma anjil mustada'afin minal mu'minin. Sebutkan di Filastin. Allahumma anji al-mustada'afin minal mu'minin di Filastin. Anji. Kalau di alif lam disambung anjil. Allahumma anjil mustada'afin minal mu'minin fi Filastin. Kalau disambungkan. Kalau mau dipisahkan, Allahumma anji al-mustada'afin minal mu'minin fi Filastin. Biar mudah mah disambung sebenarnya. Allahumma anjil mustada'afin fi Filastin. Allahumma anjil mustada'afin minal mu'minin fi Filastin. Supaya doanya menyamai doa Rasulullah SAW dalam lafaz dan redaksinya. Baik, berikutnya hadis ke-1007. Hadis semacam ini dalam Sahih Bukhari, saya hitung ada 7 atau 8 hadis yang senada dengan hadis tersebut. Jadi banyak hadisnya. Berikutnya hadis yang ke-1007. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Duha an Masruq, beliau mengatakan kunna inda Abdullah, kami sedang bersama Abdullah dan beliau menceritakan inna nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW lamma ra'a minan nasi idbaran, saat melihat manusia-manusia berpaling dari ajaran, berpaling dari dakwahnya, meninggalkan dakwahnya, memusuhi dakwahnya, qala Allahumma sab'un kasab'i Yusuf, ya Allah berikanlah paceklik kepada mereka orang-orang Quraisy seperti pacekliknya Nabi Yusuf, seperti pacekliknya zaman Nabi Yusuf. Diberi paceklik 7 tahun Pak, ribunya luar biasa Pak. Tahun murid 7 tahun, 1 tahun paceklik, waduh, tidak akan ada orang yang kuat gitu. Ini 7 tahun beri paceklik, ayah cai, bayangkan. Gandum tidak ada, cai tidak ada. Dulu gandum, sekarang nasi. Beas teu aya, ketan teu aya, suukna teu aya. Oncek teu aya. Aduh lu ibu. Ini beras enggak ada, gandum enggak ada, segala macam enggak ada. 7 tahun bayangkan. Ini doa Nabi kepada orang Quraisy yang membangkang dakwahnya beliau. Allahumma sab'un, ya Allah berikan 7 kasabin seperti 7 tahunnya zaman Nabi Yusuf, itu paceklik. Kepada siapa? Untuk orang Quraisy.
fa akhadathum sanatun hasad kulla syai'in, maka terjadilah kelaparan dan kepaceklikan kullu syai' di dalam segala bidang. Ya tadi cai teu aya, beas teu aya, ketan teu aya, gandum teu aya, dan lain-lain enggak ada. Hatta akalul julud, hingga mereka memakan kulit-kulit hewan. Dorok-dorok segala macam lah pokoknya di kulitnya dimakan, digaras kulit-kulit juga. Wal maitah, sampai bangkai dimakan. Wal jifa, jifa sama dengan maitah, bangkai juga dimakan. Wa yanduru ahlu ila sama fayaradukhon, sampai saking laparnya orang-orang itu melihat ke langit, di langit seperti ada asap mau hujan, ada awan. Oh, hujan. Padahal itu fata morgana. Saking laparnya salatri ningali ka luhur juga hujan. Tak orang paceklik sampai kaki itu, Pak. Paceklik teu aya cai sangsara ningali langit jiga naik hujan, padahal henteu. Saking salatrina, wal iyazbillah, nauzubillah ya kondisi. Jangan sampai terjadi pada bangsa kita. Minal ju', saking laparnya, fa'atahu Abu Sufyan. Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW, minta mun bahasa urang menanya, minta diringankanlah begitu. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka ta'muru bi ta'atillah wa silatir rahim wa bisilrin. Wahai Muhammad, bukankah engkau menyuruh kita untuk taat kepada Allah dan menjaga silaturahmi? Ya gitu. Biasa orang kafir melobi Nabi, gimana nih bisa nggak Muhammad? Tolong mintakan ke Tuhanmu, jangan paceklik kayak gini. Kita nggak kuat. Wah, luar biasa ya. Bukankah engkau menyuruh kami taat kepada Allah dan silaturahim? Wa inna qaumaka qad halaku. Kaummu ini Quraisy lagi sengsara dan akan binasa. Kaummu ini Quraisy akan binasa kalau terus-terusan begini. Coba mintakan kepada Tuhanmu dicabut ini paceklik. Kan Nabi mintanya 7 tahun. Akhirnya terjadi hanya 1 tahun. Dan Nabi mendoakan pada Allah untuk tidak jadi 7 tahun. Kalau kemarin Pak Dokter nanya, ketika Nabi dibilang gila, dibilang segala macam, Nabi kan diam. Tapi suatu saat Nabi mendoakan kehancuran juga bangsa Quraisy. Dan ditimpa kehancuran. Sampai Abu Sufyan dedengkot Quraisy datang, Muhammad, tolong doakan Tuhanmu, jangan sampai kaummu hancur gara-gara ini kelaparan. Makan bangkai, makan kulit, makan bugang, makan segala macam dimakan. Sampai ngelihat langit seperti mau hujan, saking salatrina. Orang salatri itu ya ningali korma ya, ningali cucuk juga korma. Ningali eta non spon cucian juga kue lapis kan. Mama lain teh sapertos ieu naon teh. Sapertos Orson ketinggalan ilmu salatri. Nah ini orang Quraisy pernah saking salatrina melihat langit seperti mau hujan, padahal tidak ada hujan sama sekali. Minal ju' saking salatrina, laparnya. Lalu Abu Sufyan datang meminta keringanan, ya Rasulullah, ya Muhammad, enggak mengira sudah enggak beriman. Saat itu belum Islam dia, Abu Sufyan. Tapi masih kerabat kan? Masih kerabat. Itulah dia minta dengan atas nama kekerabatan. Makanya silaturahim kan. Duhai Muhammad, tidak mengira sebelum iman dia waktu itu. Duhai Muhammad, aku meminta kepadamu dengan atas nama Tuhan dan keluarga. Nah, gitu kan bahasa. As'aluka billahi warrahim. Aku mohon kepadamu dengan nama Tuhan dan nama keluarga. Di dalam riwayat ini bukankah engkau menyuruh untuk taat kepada Allah dan jaga silaturahim? Ini kaummu sedang sengsara, hancur mereka, binasa. Mintakan kepada Tuhanmu atas nama keluarga. Maksudnya kalau kamu tidak suka kepada kami karena kami kafir, taruhlah ya nggak apa-apa, tapi lihatlah kami sebagai keluarga. Tentunya Nabi Muhammad mendoakan gitu kan sudah puncak kezaliman orang Quraisy. Kapan puncaknya itu terjadi? Saat Nabi SAW sholat di Ka'bah, lalu ketika sujud ditamblokkan kepada beliau kotoran unta dan usus-ususnya. Nabi sholat di dekat Ka'bah, tiba-tiba datang Abu Jahal. Abu Jahal datang, nyuruh seorang pesuruh, jangan dia. Sekali itu kok kandang penyembelihan onta, tukang mujit onta, kali itu copot, teh podol onta jeung jeroan bawa ka dieu. Podol jeroan bawa ka dieu, saember 2 ember bawa ka dieu. Si pesuruh ngambil.
Lalu oleh dia tuh dibanjurkan kepada Rasul yang saat itu sedang sholat. Datang orang lewat, langsung lari ke rumah putrinya beliau Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Dia melaporkan, "Duhai Fatimah, lihat ayahmu ada di haram itu, diperlakukan tidak baik oleh orang Quraisy." Lalu Fatimah datang, kemudian melihat ayahnya begitu, dia mengatakan, "Tidak akan pernah beruntung kaum yang menghinakan nabinya. Tidak akan beruntung, maaflah kaumun, tidak akan beruntung kaum yang menghina nabinya." Kemudian Fatimah bersihkan itu, kotoran unta dibuang ya, dibuang juga dibersihkan. Setelah bersih, Nabi mengangkat badannya dan berdoa untuk kehancuran Quraisy. Allahumma alaika, ya Allah hancurkan Quraisy, ya Allah hancurkan si anu, di absen namanya itu. Ya Allah alaika bi Utbah, Allahumma alaika bi Utbah, alaika bi Abi Jahal, alaika bi, semuanya mati di Badar. Lalu orang Quraisynya mendapatkan paceklikan. Jadi mati doanya beliau Rasul. Nah, orang Quraisy ketika dia menghadapi paceklik yang Nabi doakan itu 7 tahun, tapi mereka tidak kuat, datang kepada Nabi minta atas nama keluarga, selamatkan kaummu yang hampir binasa ini. Akhirnya Nabi SAW jadi mertuanya kan? Ya lebih lama nanti itu, lama setelah masuk Islam Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini walaupun jahat tapi dia masih ada pakai otaknya dia. Ini kayaknya tidak ada cara lain kecuali saya masuk Islam ini supaya selamat gitu. Jadi dia pakai otak dan masuk Islam. Nah setelah masuk Islam itu Abu Sufyan menjadi pahlawan Islam, ikut menaklukkan Romawi di Damaskus di Syria. Maka Abu Sufyan itu anak-anaknya menjadi penguasa kekhilafahan Bani Umayyah atas jasa mereka menaklukkan Romawi Timur di Syria waktu itu. Jadi walaupun Abu Sufyan itu begitu, tapi dia masih ada masih ada menggunakan pikirannya, masih ada balik sedikit lah bahasa itu. Masuk Islam akhirnya. Setelah masuk Islam jadi pahlawan. Juga anak-anaknya. Kalau Abu Jahal nggak keburu masuk Islam, Utbah, Walid, kemudian siapa tuh Sumayyah yang membunuh Umayyah yang membunuh Bilal pakai yang nyiksa Bilal pakai batu dan membunuh Sumayyah dengan tarikan kuda. Itu tidak keburu Islam dan semuanya itu hancur. Selain mendoakan orang-orang tokoh Quraisy, Nabi juga mendoakan bangsa Quraisy supaya diberikan paceklik seperti paceklik Nabi Yusuf. Dan terjadilah paceklik itu, namun Abu Sufyan datang meminta agar diringankan, jangan seperti keadaan sekarang. Fad'ullah lahum, wahai Muhammad doakan untuk mereka kaummu yang sedang paceklik itu kepada Allah SWT. Lalu Allah menurunkan ayatnya, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Sampaikan Muhammad kepada orang Quraisy, ingatlah suatu hari di mana langit nanti akan datang benar-benar dengan asap kiamatnya, dengan hari kiamat. Ingatkan mereka. Ila qauli, sampai firman Allah Taala dalam surat Al-Quran, innakum a'idun yauma nabtisul batshatal kubra innahum muntaqimun. Bahwasanya mereka orang-orang jahat, orang-orang Quraisy nanti akan dibalas, akan dihancurkan yauma al-batshatal kubra, di pertempuran yang agung yaitu di Badar. Ulama tafsir mengartikan batshatal kubra itu perang Badar. Akhirnya kejadianlah orang-orang yang tadi didoakan mati itu mati beneran di perang Badar. 3 tokoh sekaligus, Abu Jahal, Utbah dan juga Umayyah, semuanya itu mati di perang Badar karena doa Nabi SAW. Fal batsyatu yauma badrin wa qad madatid dukhan wal batsyah wal lizam wa ayat Rum. Dan itu terjadi beneran, orang-orang yang didoakan itu semuanya binasa. Quraisy juga kalau Rasul tidak menyetop doanya juga binasa. Tapi karena Abu Sufyan selaku ketua kaum ya, tokoh kaum meminta diringankan, Rasul akhirnya meringankan, meminta keringanan untuk kaum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu kisah bahwa kita dibolehkan mendoakan orang-orang zalim dengan sebuah kehancuran. Ada orang menzalimi kita. Kita punya 2 pilihan, bisa mendoakan dengan hidayah supaya jadi baik, bisa juga mendoakan dengan kehancuran kalau kita tidak kuat. Allahumma alaika, sebutkan namanya, itu nanti dia kena hancur, kena musibah dan kehancuran. Tapi kalau kita masih punya dada yang lapang, masih bisa ditoleran, kita doakan hidayah.
Allahumma hdihi ila hidayatika, Allahumma waffiqhu ila hidayatika. Seperti Nabi SAW meminta hidayah untuk bangsa Taif, kabilah Taif yang melempari beliau dan mengusir beliau dari ketika beliau dakwah ke Taif. Nabi kan tidak meminta dihancurkan, tetapi minta diberikan hidayah. Kenapa? Karena orang Taif baru sekali menerima dakwahnya Nabi. Kalau orang Mekah kan tiap hari berinteraksi. Dari sejak Nabi Muhammad belum jadi Nabi, Nabi Muhammad masih muda, masih dikenal dengan orang paling jujur, orang paling baik, orang paling humanis, sampai mereka berinteraksi lama. Tapi keingkaran dan permusuhannya begitu hebat, maka didoakannya kehancuran. Tapi orang Taif baru sekali dakwahi, memusuhi, ya mungkin belum kenal gitu kan. Sehingga orang Taif didoakan hidayah, orang Quraisy ketika muncak kezalimannya didoakan kehancuran. Nah, kalau ada orang zalim yang muncak pisan, bahasa Cirebon mundak baik gitu. Nah itu kalau sudah mundak pemusuhannya boleh didoakan kehancuran. Gampang kalau doakan kehancuran itu cukup alaika bi saja. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ganti namanya gitu kan. Allahumma alaika bi, sebutkan namanya. Itu doa kehancuran. Tapi jangan dipraktekkan untuk orang beriman, enggak boleh. Haram hukumnya. Wallahu taala bisawab. Abu Sufyan itu kan orang jujur. Orang jujur, makanya dia masuk Islam terakhirnya. Ketika ditanya oleh Heraklius mengenai Nabi, mengenai Rasul, dia mengungkapkan Iya, betul. sebenarnya. Abu Sufyan itu punya fitrah orangnya jujur. Tapi karena mungkin di hadapan pemuka Quraisy dia malu, sehingga terus memusuhi Nabi sampai akhirnya masuk Islam. Jadi Abu Sufyan itu termasuk orang-orang yang akhir masuk Islamnya. Gitu. Ada as-sabiqun al-awwalun, ada yang akhirun. Nah, Abu Sufyan itu akhirun masuk Islamnya. Ketika Islam sudah kuat, sudah futuh Mekah, sudah menguasai Mekah dan Madinah, punya kekuasaan, Abu Sufyan datang masuk Islam gitu. Jadi tentunya akan beda derajat dan makom orang yang sabiqun al-awwalun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal dan Abu Dzar seterusnya, dengan Abu Sufyan yang akhir-akhir masuk Islam gitu. Jadi termasuk orang yang akhir. Tapi alhamdulillah dengan hidayah Allah, Abu Sufyan punya fitrah yang bagus, orangnya jujur, orangnya mau menerima Islam, pada akhirnya dia masuk Islam. Tidak seperti sahabat-sahabatnya yang menolak Islam dan binasa pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai demikian, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan ilmu bagi kita. Wa'afu minkum. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.